Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat sore. Kembali lagi bersama Dira Yuris, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun saja kalian berada. Oke, di video kali ini bakalan saya menjawab masalah. Di sini bakalan kita bahas masalah Mas mesin fotokopi saya hasilnya susah untuk ngeblok. Oke. Ketika saya sudah coba mengikuti beberapa referensi atau beberapa tutorial, ya, atau beberapa instruksi dari teknisi-teknisi, saya sudah rubah PO-nya dari PO-1 merubah ke PO 0, ya. Bahkan terkadang muncul malah error 61. Jadi begitu saya rubah dari Piokon 1 ke Piokon 0, hasilnya tidak ngeblok. Oke, tidak ngeblok. Alias kurang tajam. Tapi ketika saya coba kembalikan ke Piokon, rubah ke Piokon 1, hasilnya ngeblok cuma bergaris-garis hitam. Ngebloknya pun tak seberapa. Malah parahnya itu akan muncul dia mengeluarkan kode error 61. Jadi Bang, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dicek? Apa yang perlu dicoba untuk mengetahui atau supaya hasilnya itu kembali blok atau kembali tajam? Oke, dari pertanyaan ini sebetulnya banyak hal yang perlu teman-teman coba dan saya rasa pasti salah satunya akan berhasil. Karena sebetulnya penyakit masalah-masalah mesin terkait masalah hasil ya hanya putaran-putarannya larinya ke rangkaian-rangkaian yang mengarah ke hasil. Oke. Kita bakal bahas apa yang perlu kita lakukan, langkah apa yang pertama kali, yang mudah, yang mungkin menurut saya teman-teman saya rasa bisa mencobanya. Oke, pertama, hal yang paling mudah pertama adalah coba teman-teman bersihkan. Lagi-lagi teman-teman membersihkan corona atas atau wire atas yang stainlessnya, sekaligus kalian bersihkan corona 0,6-nya atau 0,8-nya. Ketika kalian sudah mencobanya, hasilnya tetap. Oke, hasilnya tetap. Coba teman-teman coba langkah kedua, yaitu ketika kalian punya dua mesin, tes wire atas itu dari mesin lain yang kalian sudah coba hasilnya tajam atau blok, kalian coba di mesin yang kalian bermasalah, yang punya mesin kalian yang bermasalah. Nah, ketika juga alhasil sama, langkah selanjutnya, ini langkah-langkahnya doang Bang ya, langkah-langkahnya. Setelah primerinya sudah dites dan hasilnya tetap, langkah selanjutnya teman-teman coba, karena ini langkah-langkah ini adalah langkah-langkah yang pernah saya lalui, pernah saya coba, pernah saya praktekkan, dan di beberapa langkah itu bisa langkah pertama, kedua, ketiga yang berhasil. Pasti akan berhasil. Nah, langkah selanjutnya adalah coba teman-teman kuras deep lopping, tinta yang di deep lopping kalian kuras, kalian kosongkan. Oke? Ini yang paling, artinya kalau untuk hasil di beberapa mesin yang pernah saya jumpai, masalahnya seperti kawan kita yang alami, itu rata-rata hasilnya blok. Makanya tidak heran ketika teman-teman melihat saya pada saat kerja mesin atau overhaul mesin, saya pasti lakukan namanya pencucian, deep lopping, bahkan roll magnetnya saya setel ulang.
ya. Itu harus di setel ulang Bang ya. Dicuci. Kalau cuma dia dibersihkan doang, dikuras doang, kemudian digantikan ke tinta yang baru, ya. Ini terutama ini rata-rata generasi 6570 dan tidak jarang juga dialami oleh pengguna-pengguna mesin 6000, ya. Bisa kalian kuras, bersihkan, atau kalian perlu cuci, dan itu kalian betul-betul kering. Nah, karena kalau tidak kering itu akan berbahaya. Berbahayanya itu akan tinta itu nempelnya akan lebih padat di situ, dan nantinya akan mengeluarkan background hitam yang di kertasnya Bang ya. Tapi kalau kalian nggak berani melakukan mencuci developingnya, kalian bisa lakukan pilihan, yaitu kalian cukup kuras, bersihkan kering, kondisi kering saja. Kalian bisa hand blower, bersihkan total. Kalian bisa gunakan merek tinta lain. Kalian cobakan. Kalau kalian nggak mau atau kalian nggak berani mencoba untuk membersihkan menggunakan air, dibersihkan menggunakan air. Nah, saya rasa kalau untuk generasi 5000 dan kawan-kawannya itu saya rasa cukup dengan langkah itu. Kalau kalian sebagai pengguna IR generasi 6570, kalian perlu melakukan langkah selanjutnya, yaitu membersihkan yang namanya laser unit. Di laser unit itu terdapat ada mirror, cermin, mirrornya, dan di situ kalian bersihkan menggunakan tentunya menggunakan tisu yang lembut, yang lentur, ya. Kemudian yang terpenting di situ juga kalian jangan lupa membersihkan kaca yang ada di motor lasernya. Nah, mungkin kalau motor laser saya rasa kalian sudah tahu, sudah paham ya buat teman-teman itu gambarnya seperti apa. Karena di beberapa video saya sudah lampirkan, saya sudah bahkan sudah saya lakukan pembersihan laser seperti apa. Tentunya ketika kalian mencoba membongkar komponen laser ini, buat rekan-rekan yang mau mencobanya, ingat, tetaplah super hati-hati, karena ini sangat sensitif ya, wilayah-wilayah laser itu sangat sensitif. Tak khawatirnya saja malah terjadi error. Dua kemungkinan error yang dimunculkan, bisa saja error 100 atau 110. Nah, tentunya ketika teman-teman mau melepas, mau memasang, yang terpenting diperhatikan juga, yang tidak kalah penting itu diperhatikan soket-soketnya. Betul-betul nanti nancap betul. Jangan sampai soketnya besi-besi macam jarum-jarumnya itu bengkok ya. Karena itu akan menjadi munculnya masalah error itu. Nah, karena rata-rata ketika kalian sebagai pengguna generasi 6570, ketika sudah diganti casnya, diganti developingnya, hasilnya masih sama, itu cuma satu tok, larinya ke laser. Laser ini bisa banyak error yang mereka keluarkan, tidak hanya error 100, error 110, bisa juga dia error 61 itu bisa juga larinya ke laser. Teman-teman juga mengecek, tidak selamanya 61 itu juga cuma ke cas atas, ke HVT, bisa juga ke laser. Itu karena saling berkaitan. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjawab, kalian bisa coba di mesin kalian. Mudah-mudahan berhasil dari beberapa langkah yang saya jelaskan di video ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.